Halo? Selamat pagi, selamat bekerja, bersiaplah nikmati hari, jangan lengah saat melangkah, jadilah yang terbaik. Jantung kota berdetak kencang, seolah siap menendang. Cepat berlari, berkejaran, raih peluang dan kesempatan. Betapa bahagianya belajar audit, betapa senangnya, betapa bahagianya belajar auditing 2, belajar auditing 2. Bahagianya belajar audit, betapa senangnya, betapa bahagianya. Kak, dari orang bawa makalah. Oh ada tadi. Ya ke mana Kang dia? Tunggu, Ngoni udah cari-cari makalah ini, Ngoni tahu DP isi apa? Kalau Ngoni boleh jelaskan, kita mau kasih DP petunjuk selanjutnya. Jadi orang makalah itu membahas tentang jasa asuransi dan non asuransi lainnya. Dimana yang pertama itu membahas tentang jasa review. Penugasan jasa review menurut SSIRS atau Statements on Standards for Accounting and Review Services yang diterbitkan oleh Accounting and Review Services Committee dari AICPA memungkinkan akuntan untuk mengekspresikan asuransi yang terbatas bahwa laporan keuangan telah sesuai dengan standar akuntansi yang berlaku, termasuk pengungkapan informatif yang tepat atau dasar akuntansi lainnya yang komprehensif, atau Other Comprehensive Basis of Accounting yang disingkat OCBOA seperti dasar akuntansi KAS. Adapun prosedur yang disarankan untuk review. Bukti untuk penugasan review terutama terdiri dari pengajuan pertanyaan kepada manajemen dan prosedur analitis yang pada intinya memerlukan lebih sedikit prosedur ketimbang untuk audit. SSIRS mengharuskan akuntan memperoleh bukti ini untuk penugasan review. Yang pertama, memperoleh pengetahuan mengenai prinsip-prinsip akuntansi dan praktik industri klien. Selanjutnya, memperoleh pengetahuan mengenai klien, mengajukan pertanyaan kepada manajemen, melakukan prosedur analitis, membaca laporan keuangan, memperoleh surat representasi, dan menyiapkan dokumentasi. Laporan review standar juga meliputi 4 paragraf, yaitu paragraf pertama menyatakan secara eksplisit bahwa akuntan telah melaksanakan review dan mengidentifikasi entitas serta periode laporan keuangan yang direview. Paragraf kedua menjabarkan bahwa manajemen bertanggung jawab atas penyiapan dan kewajaran laporan keuangan serta merancang, mengimplementasikan, dan memelihara pengendalian internal yang relevan terhadap laporan keuangan. Paragraf ketiga menyatakan bahwa tanggung jawab akuntan adalah melakukan review atas laporan keuangan manajemen
sesuai dengan SSIRS dan standar yang mengharuskan akuntan melaksanakan prosedur demi memperoleh asuransi yang terbatas, bahwa ada modifikasi yang tidak material yang harus dibuat dalam laporan keuangan. Dan paragraf keempat mengekspresikan asuransi yang terbatas dalam bentuk asuransi negatif, bahwa kami tidak menyadari modifikasi material apapun yang harus dibuat atas laporan keuangan terlampir, agar sesuai dengan standar akuntansi yang berlaku. Oh, cuma kan ada ini yang menjelaskan. Tapi temandangnya udah tidur. Ih, cua. Semua bagian mau menjelaskan, nggak memang cuma tahu tidur. Kira tadi kok kita sudah menjelaskan. Cuma mimpi dan itu. Jasa kompilasi. Penugasan jasa kompilasi didefinisikan sebagai jasa di mana akuntan menyiapkan laporan keuangan dan menyajikannya kepada klien atau pihak ketiga tanpa menyediakan asuransi akuntan publik mengenai laporan tersebut. Persyaratan kompilasi. Kompilasi tidak menghindarkan akuntan dari tanggung jawab, karena mereka pasti bertanggung jawab untuk selalu cermat dalam melaksanakan semua penugasan. Dalam penugasan kompilasi, akuntan harus memenuhi hal-hal berikut. Yang pertama, menetapkan pemahaman dengan klien dalam surat penugasan tertulis mengenai tujuan penugasan, jenis dan batasan jasa yang akan disediakan, termasuk pengetahuan bahwa akuntan tidak memperoleh setiap asuransi tentang laporan keuangan dan deskripsi laporan jika laporan akan diterbitkan. Yang kedua, memiliki pengetahuan mengenai prinsip-prinsip akuntansi dan praktik dari industri klien. Yang ketiga, mengetahui klien mencakup pemahaman umum atas industri klien, sifat transaksi bisnisnya, prinsip akuntansi serta praktik yang digunakan klien, dan isi laporan keuangan. Yang ketiga, mengajukan pertanyaan untuk menentukan apakah informasi klien memuaskan. Dan yang keempat, membaca laporan keuangan yang dikompilasi dan waspada akan adanya penghilangan yang nyata atau kesalahan aritmetika dan aplikasi standar akuntansi. Dan berikutnya, menyiapkan dokumentasi yang cukup terinci demi menyediakan pemahaman yang jelas tentang pekerjaan yang dilakukan dan setiap penemuan atau isu yang signifikan, mencakup setiap komunikasi dengan manajemen terkait, kecurangan atau tindakan ilegal yang menarik perhatian terhadap akuntansi. Bentuk laporan. SSIRS mendefinisikan 3 jenis laporan kompilasi. Yang pertama, kompilasi dengan pengungkapan penuh. Kompilasi jenis ini memerlukan pengungkapan yang sesuai dengan standar akuntansi, sama seperti untuk laporan keuangan yang diaudit atau direview. Yang kedua, kompilasi yang menghilangkan hampir semua pengungkapan. Pada umumnya, jenis laporan seperti ini terutama digunakan untuk tujuan manajemen. Yang ketiga, kompilasi tanpa independensi. Kantor akuntan publik dapat menerbitkan laporan kompilasi dengan pengungkapan penuh atau pengungkapan yang dihilangkan meskipun akuntan tidak independen dari klien. Untuk ketiga jenis laporan kompilasi, unsur-unsur berikut juga diperlukan. Yang pertama, judul laporan yang menyatakan laporan kompilasi akuntan. Dan yang kedua, tanggal laporan akuntan adalah tanggal penyelesaian kompilasi. Dan yang ketiga, setiap halaman dari laporan keuangan yang dikompilasi oleh akuntan sebaiknya menyatakan atau lihat laporan kompilasi akuntan. Yang terakhir, jika klien gagal mengikuti standar akuntansi, auditor harus memasukkan modifikasi yang sama dalam laporan kompilasi yang digunakan pada laporan review. Ya kok kita ya, biar tidak tidur, Mar, tapi mimpi ada hasil. Kira kok ngana? Sudah, daripada ngoni mau buku ambil, napa tuh petunjuk, cari juga ngoni pangala.
Ngoni yang mencari makalah. Yuk, Kak Dalia. Form dapat petunjuk selanjutnya, Ngoni mesti dengar tentang review informasi laporan keuangan interim pada perusahaan publik dan mesti jawab pertanyaan. Apapun itu demi makalah. Jadi, review informasi laporan keuangan interim untuk perusahaan publik. SIC mengharuskan agar laporan keuangan kuartalan direview oleh auditor eksternal perusahaan sebelum pengajuan form 10Q perusahaan kepada SIC. SIC juga mengharuskan catatan kaki dalam laporan keuangan tahunan yang diaudit yang mengungkapkan penjualan kuartalan, laba kotor, laba per saham untuk 2 tahun terakhir. Pada umumnya, catatan kaki dalam laporan tahunan diberi label belum diaudit. Minimal kantor akuntan publik harus melakukan prosedur review terhadap informasi catatan kaki. Karena kantor akuntan yang sama melakukan baik audit tahunan maupun review laporan keuangan interim perusahaan publik. Kantor tersebut disebut sebagai auditor, bukan akuntan yang melakukan review interim. Seperti review menurut SSARS, review interim perusahaan publik atau Public Company Interim Review memasukkan 5 persyaratan bagi penugasan jasa review. Yang pertama, memperoleh pengetahuan mengenai prinsip-prinsip akuntansi dari industri klien. Yang kedua, memperoleh pengetahuan mengenai klien. Yang ketiga, mengajukan pertanyaan kepada manajemen. Yang keempat, melaksanakan prosedur analitis. Dan yang kelima, memperoleh surat representasi. Seperti juga review SSIRS, review atas perusahaan publik tidak menyediakan dasar untuk mengekspresikan tingkat asuransi pendapat yang positif. Pada umumnya, auditor tidak melakukan pengujian terhadap catatan akuntansi, konfirmasi independen, atau pemeriksaan fisik. Akan tetapi, kedua jenis review itu berbeda dalam beberapa bidang. Berikut adalah beberapa perbedaan utamanya. Yang pertama, karena audit tahunan juga dilaksanakan oleh klien perusahaan publik, auditor harus memperoleh informasi yang cukup mengenai pengendalian internal klien, baik untuk informasi keuangan tahunan maupun untuk interim. Yang kedua, karena klien diaudit setiap tahun. Nah, pengetahuan auditor mengenai hasil dari prosedur audit tersebut akan digunakan untuk mempertimbangkan lingkup dan hasil dari pengajuan pertanyaan serta prosedur analitis untuk review. Selanjutnya, menurut SSIRS, auditor mengajukan pertanyaan mengenai tindakan direksi dan rapat pada pemegang saham, sementara bagi perusahaan publik, auditor membaca notulen rapat tersebut. Dan yang terakhir, auditor juga harus memperoleh bukti bahwa informasi keuangan interim sesuai atau direkonsiliasi dengan catatan akuntansi untuk review interim perusahaan publik tersebut. Nah, sebagai contoh, auditor dapat membandingkan informasi keuangan interim dengan buku besar umum. Review interim perusahaan publik dilaksanakan mengikuti standar PCAOB, dan laporan review bukan merupakan referensi bagi SSIRS. Jika auditor memutuskan bahwa laporan interim melanggar standar akuntansi, laporan itu harus dimodifikasi. Bahasa modifikasi mirip dengan yang dipakai dalam review menurut SSIRS, kecuali bahwa auditor harus menyatakan pengaruh penyimpangan tersebut bila nilainya dapat ditentukan. Jadi, itu materi tentang review informasi laporan keuangan interim untuk perusahaan publik. Nah, sekarang Ngoni mesti jawab pertanyaan for petunjuk selanjutnya. Jadi tadi lihat tadi, dia udah naik oto, udah ke sana. Oke, thank you, Kak. Kau ini mau gimana ke siang sebenarnya? Orang Pak, ada mau cari orang pemakala, ada hilang. Menurut makalah tentang apa, So? Tentang jasa asuransi dan non asuransi lainnya. Oh, tak tahu itu. Salah satunya tentang penugasan asetasi, Kang. Nah, dalam penugasan asetasi ini, akuntan publik melaporkan reliabilitas informasi atau asersi yang dibuat oleh pihak lain. Sebagai contoh, saat ketika bank meminta akuntan publik untuk melaporkan secara tertulis, apakah klien audit telah menaati semua persyaratan dalam kesepakatan pinjaman. EACPA ini sudah mengeluarkan 11 standar
di mana standar ini memiliki istilah yang cukup umum untuk memungkinkan akuntan publik menerapkannya ke dalam setiap penugasan astetasi. Termasuk jenis penugasan baru yang mungkin muncul. Standar astetasi yang diterima umum ini ada 3. Yang pertama, standar umum, standar pekerjaan lapangan, dan yang ketiga ini standar pelaporan. Nah, dalam standar umum ini ada 4 standar penugasan. Yang pertama itu penugasan astetasi harus dilakukan oleh seorang praktisi yang memiliki pelatihan teknis dan kemahiran yang memadai. Yang kedua ini penugasan harus dilakukan oleh seorang praktisi yang memiliki pengetahuan mencukupi mengenai persoalan. Yang ketiga, praktisi harus melakukan penugasan hanya jika dia memiliki alasan untuk merasa yakin bahwa persoalan dapat dievaluasi berdasarkan kriteria yang sesuai dan tersedia bagi pemakai. Dan yang keempat ini, semua hal yang berhubungan dengan penugasan, independensi dalam sikap mental harus dijaga oleh praktisi. Yang kelima, ketelitian harus dilaksanakan secara perencanaan dan pelaksanaan penugasan serta persiapan audit dalam pembuatan laporan. Nah, standar yang kedua ini ada standar pekerjaan lapangan. Terdapat ada 2. Yang pertama ini, pekerjaan harus direncanakan oleh praktisi dengan memadai dan asisten jika ada. Harus disupervisi dengan benar. Yang kedua, bukti yang mencukupi harus diperoleh praktisi untuk menyediakan dasar yang masuk akal bagi kesimpulan yang diekspresikan dalam laporan. Standar yang ketiga ini ada standar pelaporan. Ada 4 dalam standar ini. Yang pertama, praktisi harus mengidentifikasi persoalan atau asersi yang dilaporkan dan menyatakan karakter penugasan dalam laporan. Yang kedua, praktisi harus menyiapkan kesimpulan praktisi mengenai persoalan atau asersi dalam hubungannya dengan kriteria mengevaluasi persoalan tersebut dalam laporan. Yang ketiga, praktisi harus menyatakan seluruh pernyataan signifikan praktisi mengenai penugasan, persoalan, dan jika memungkinkan, asersi yang berhubungan dalam laporan. Dan yang keempat, praktisi harus menyatakan dalam laporan bahwa pemakai laporan dibatasi pada pihak-pihak tertentu dan dalam situasi tertentu. Nah, itu dia standar-standar dalam asersi. Nah, selanjutnya itu untuk menyiapkan pedoman tambahan dalam melakukan penugasan asersi, Auditing Standard Board dari AICPA menerbitkan Statement on Standard for Assertion in Judgment atau SSAI, yang biasanya disebut standar asersi. Auditing Standard Board ini berusaha membedakan antara persoalan yang harus diatasi oleh standard klien, walaupun keduanya merupakan praktisi astetasi. Nah, secara umum, standar auditing ini diterapkan pada astetasi yang berhubungan dengan penyediaan assurance atas laporan keuangan (stories), termaksud 1 atau lebih bagian dari laporan tersebut. Astetasi mungkin melibatkan audit laporan keuangan yang disiapkan sesuai dengan standar akuntansi atau beberapa dasar akuntansi komprehensif lainnya. Audit hanya terhadap neraca, klien audit, akun-akun individual. Nah, AICPA ini telah mengembangkan standar astetasi khusus untuk menangani jenis penugasan khusus. Nah, sebagai contoh ini terdapat standar yang berkaitan dengan penugasan untuk mengkompilasi atau memeriksa laporan keuangan prospektif atau melaporkan pengendalian internal pada organisasi jasa. Standar astetasi ini mengidentifikasi 3 tingkat penugasan bentuk kesimpulan yang berhubungan. Yang pertama ini ada pemeriksaan atau examination, akan menghasilkan kesimpulan yang positif diekspresikan oleh akuntan publik dalam bentuk pendapat. Yang kedua ini ada review. Dalam sebuah review, akuntan publik menyediakan tingkat assurance sedang yang diekspresikan oleh akuntan publik dalam bentuk kesimpulan assurance yang negatif. Yang ketiga, prosedur yang disetujui. Dalam penugasan prosedur yang disepakati atau agreed on procedures in judgment, semua prosedur yang akan dilakukan akuntan publik disepakati oleh akuntan publik, pihak yang bertanggung jawab membuat asersi, dan pemakai laporan akuntan publik.
Nah, itu dia tentang penugasan asersi. Ngoni so tahu, Kang? Nah, setahu kita di dalam penugasan atestasi itu ada DP nama jasa web trust dan sistrust. Dalam penugasan atestasi web trust, klien menugaskan akuntan publik untuk menyediakan asuransi yang memadai bahwa situs web perusahaan sesuai dengan prinsip trust service tertentu dan kriteria untuk satu atau lebih aspek aktivitas e-commerce. Nah, jasa web trust itu merupakan jasa spesifik yang dikembangkan menurut prinsip dan kriteria trust service yang lebih luas yang diterbitkan bersama oleh AICPA dan CICA. Ketika melaksanakan jasa asuransi web trust, kantor akuntan publik menilai apakah situs web perusahaan sesuai dengan 5 prinsip trust service. 5 prinsip itu, yang pertama, prinsip keamanan. Nah, entitas mengungkapkan dan menjaga ketaatan dengan praktik keamanan, memastikan bahwa sistem dilindungi dari akses yang tidak memiliki otorisasi, baik secara fisik maupun logis. Yang kedua itu ada prinsip ketersediaan. Entitas mengungkapkan dan menjaga ketaatan dengan praktik ketersediaan, memastikan bahwa sistem tersedia untuk operasi dan digunakan sesuai kesepakatan atau persetujuan. Nah, yang ketiga, prinsip integritas pemrosesan. Entitas mengungkapkan dan menjaga ketaatan dengan integritas pemrosesan, memastikan bahwa pemrosesan sistem lengkap, akurat, tepat waktu, dan diotorisasi. Yang keempat itu prinsip privasi entitas. Mengungkapkan dan menjaga ketaatan dengan praktik privasi online, memastikan bahwa informasi pribadi yang diperoleh sebagai hasil dari e-commerce dikumpulkan, digunakan, diungkapkan, dan disimpan sesuai kesepakatan atau persetujuan. Dan yang kelima itu ada prinsip kerahasiaan. Entitas mengungkapkan dan menjaga ketaatan dengan praktik kerahasiaan, memastikan bahwa informasi yang dinyatakan sebagai rahasia dilindungi sesuai kesepakatan atau persetujuan. Nah, itu yang jasa web trust. Ada lagi jasa sistrust. Jasa sistrust menyediakan asuransi kepada manajemen, dewan direksi atau pihak ketiga mengenai reliabilitas sistem informasi yang digunakan untuk menghasilkan informasi real time. Nah, dalam penugasan sistrust, akuntan publik yang memiliki lisensi sistrust mengevaluasi sistem komputer perusahaan dengan menggunakan prinsip dan kriteria sistrust serta menentukan apakah pengendalian terhadap sistem tersebut berjalan. Tunggu. Jawab dulu orang pertanyaan. Nanti orang kasih petunjuk selanjutnya. Halo, Gina bilang pada orang dua kalau suka dapat petunjuk selanjutnya kasih dengar ini telepon. Oh iya. Nah, kalau kamu suka tahu makanan di mana, coba dengar ini baik-baik. Jadi, laporan tentang pengendalian di organisasi jasa. Nah, standar atestasi yang menyediakan pedoman bagi auditor jasa yang ditugaskan oleh organisasi jasa untuk mengeluarkan salah satu dari 2 jenis laporan tentang pengendalian di organisasi jasa yang relevan dengan pengendalian internal atas pelaporan keuangan entitas pemakai. Nah, dalam laporan jenis 1 itu, auditor jasa menyatakan pendapat tentang kewajaran deskripsi sistem organisasi jasa dan pendapat tentang kelayakan perancangan pengendalian dalam sistem tersebut. Nah, auditor jasa juga memperoleh dan membaca deskripsi sistem yang disiapkan oleh manajemen organisasi dan menilai apakah deskripsi itu disajikan secara wajar. Nah, dalam melakukan penilaian, auditor jasa mengevaluasi apakah manajemen menggunakan kriteria yang pantas menyiapkan dan menyajikan deskripsi sistem organisasi jasa. Nah, sebagai contoh,
Auditor jasa akan mengevaluasi apakah deskripsi organisasi meliputi informasi tentang prosedur di mana transaksi dimulai, diotorisasi, dicatat, diproses, dikoreksi, dan dilaporkan untuk entitas pemakai, serta catatan akuntansi terkait yang disiapkan untuk mendukung proses tersebut. Nah, dalam laporan penugasan jenis 2, auditor jasa melaksanakan pengujian atas efektivitas operasi pengendalian di organisasi jasa. Auditor jasa juga menggunakan kriteria dalam Trust Service Principles untuk mengevaluasi dan melaporkan pengendalian yang terkait dengan keamanan, ketersediaan, integritas pemrosesan, kerahasiaan, atau privasi. Nah, pengendalian yang dilaporkan CPA dalam penugasan ini dimaksudkan untuk mencegah atau mendeteksi dan mengoreksi kesalahan atau peristiwa negatif lainnya yang mempengaruhi informasi atau jasa yang disediakan bagi entitas pemakai sebagaimana terkait dengan prinsip yang dilaporkan. Nah, selain itu, Ngoni juga mesti tahu tentang laporan keuangan prospektif. Halo Gin. Halo, Gin. Halo, Natal. Halo. Kita juga yang menjelaskan pengoni. Laporan keuangan prospektif mengacu pada prediksi atau ekspektasi laporan keuangan selama beberapa periode di masa depan, atau pada suatu tanggal di masa depan. Sebagian besar akuntan publik meyakini bahwa ada kesempatan yang besar dan risiko yang potensial bagi auditor untuk memberikan kredibilitas atas informasi keuangan prospektif. Jika auditor dapat meningkatkan reliabilitas informasi, risiko informasi dapat dikurangi dengan cara yang sama seperti dalam audit laporan keuangan historis. Laporan keuangan prospektif disiapkan bagi salah satu dari dua audiens berikut. Yang pertama, laporan penggunaan umum disiapkan untuk digunakan oleh pihak ketiga manapun, seperti penyertaan peramalan keuangan dalam suatu prospektur untuk penjualan obligasi rumah sakit. Yang kedua, laporan penggunaan terbatas disiapkan hanya untuk pihak ketiga dengan siapa pihak yang bertanggung jawab berhadapan secara langsung, seperti pernyataan proyeksi keuangan dalam dokumen aplikasi pinjaman bank. Peramalan dapat disediakan baik untuk penggunaan umum maupun terbatas. Akan tetapi, proyeksi terbatas pada jenis penggunaan yang kedua, karena pemakaian terbatas berada dalam posisi yang lebih baik untuk memahami laporan prospektif dan asumsi terkait ketimbang pihak ketiga. Dalam penugasan tingkat pemeriksaan, akuntan publik harus yang pertama mengevaluasi penyusunan laporan keuangan prospektif. Yang kedua, mengevaluasi asumsi pendukung yang mendasari. Dan yang ketiga, mengevaluasi penyajian laporan keuangan prospektif mengenai kesesuaian dengan pedoman penyajian AICPA. Dan yang terakhir, penerbitan laporan pemeriksaan. Akuntan publik tidak mengattestasi keakuratan laporan keuangan prospektif, melainkan mengakumulasi buku mengenai kelengkapan dan kewajaran asumsi yang mendasari, seperti yang diungkapkan dalam laporan keuangan prospektif. Untuk melakukan evaluasi, akuntan publik harus familiar dengan bisnis dan industri klien, mengidentifikasi persoalan signifikan di mana hasil masa depan klien diharapkan akan bergantung, dan menentukan asumsi yang sesuai untuk disertakan berkenaan dengan faktor-faktor kunci tersebut. Terakhir, Ngoni mesti jawab ini pertanyaan.
Untuk membuka kotak ini, jelaskan tentang penugasan prosedur yang disepakati. Penugasan prosedur yang disepakati. Ketiga auditor dan manajemen atau pemakai pihak ketiga setuju bahwa penugasan audit akan terbatas pada prosedur audit tertentu. Audit dianggap sebagai penugasan prosedur yang disepakati. Banyak akuntan publik menyebut hal tersebut sebagai penugasan prosedur dan temuan karena menghasilkan laporan yang berfokus pada pelaksanaan prosedur audit spesifik dan temuan yang dihasilkan setelah prosedur diselesaikan. Dengan mengasumsikan bahwa kantor akuntan publik dan agen federal dapat menyepakati prosedur, banyak kantor akuntan publik sanggup menjalankannya dan menerbitkan laporan mengenai temuan yang dihasilkan. Penugasan prosedur yang disepakati lainnya mungkin melibatkan perhitungan tingkat pengembalian internal, risiko oleh akuntan publik untuk mengatur volatilitas dana bersama atau jumlah penjualan kotor yang akan digunakan untuk menghitung sewa menurut lease toko bagi perusahaan retail. Untuk mengembalikan isi makalah ini, jelaskan tentang audit atau penugasan asuransi terbatas lainnya. Audit atau penugasan asuransi terbatas lainnya. Yang pertama ada dasar akuntansi komprehensif lainnya atau Other Comprehensive Basis of Accounting yang disingkat OCBOA. Dasar-dasar selain dari GAAP atau IFRS yang mengatur penerbitan laporan keuangan antara lain dasar kas atau dasar kas yang dimodifikasi. Berdasarkan akuntansi dasar kas yang dimodifikasi, dasar kas diikuti kecuali untuk item-item tertentu seperti aset tetap dan penyusutan. Yang kedua, dasar yang digunakan untuk mentaati persyaratan dari agen peraturan. Contoh yang umum mencakup sistem akun yang seragam yang diperlukan oleh perusahaan kereta api, utilitas, dan beberapa perusahaan asuransi. Selanjutnya, dasar pajak penghasilan. Aturan pengukuran yang digunakan untuk pengajuan pengembalian pajak seringkali digunakan juga untuk penyusunan laporan keuangan, walaupun hal tersebut tidak sesuai dengan GAAP atau IFRS. Selanjutnya, serangkaian kriteria pasti yang memiliki dukungan substansial. Contohnya adalah dasar akuntansi tingkat harga. Audit atas unsur, akun, atau item khusus lebih menyerupai audit biasa atas laporan keuangan, kecuali hal tersebut diterapkan untuk selain laporan keuangan yang lengkap. Materialitas didefinisikan dalam istilah unsur, akun, atau item yang sedang diaudit dan bukan laporan secara keseluruhan. Dampaknya adalah memerlukan lebih banyak bukti ketimbang jika item tersebut diverifikasi hanya untuk satu dari banyak bagian laporan. Selanjutnya ada surat ketaatan utang dan laporan yang serupa. Auditor mungkin menerbitkan laporan mengenai ketaatan utang dan penugasan serupa sebagai laporan terpisah atau dengan menambahkan sebuah paragraf setelah paragraf pendapat sebagai bagian dari laporan yang mengekspresikan pendapatnya atas laporan keuangan. Nah, dalam kedua kasus tersebut, auditor harus mengamati persoalan berikut dalam penugasan semacam itu. Nah, yang pertama, auditor harus memiliki kualifikasi untuk mengevaluasi apakah klien telah memenuhi provisi dalam penugasan. Auditor juga harus menyediakan surat ketaatan utang hanya bagi klien untuk siapa auditor melakukan audit laporan keuangan secara keseluruhan. Selanjutnya, pendapat auditor merupakan suatu asuransi negatif yang menyatakan bahwa tidak ada yang menarik perhatian auditor yang akan menyebabkan auditor merasa yakin terhadap ketidaktaatan.
tapi seringnya lupa akibat. Karena tahukah kawan, dia nggak suka aturan. Kalau aturan kebanyakan malah menghambat kemajuan. Di debat kan? Namun berkat sang jagoan, ku mengerti rela berkorban. Berawal lawan menjadi kawan, lalu ku temukan persahabatan. Kita selalu bersama dari Selamat dia. lalui segala masa, walau terasa belum lama. Tak lagi kini pemberani, siapa sangka berjumpa lagi dia bersama. Hebat beneran kalau urusan makan donat, Jadi sedih dia memang paling kuat. dengan Kawan, itu yang namanya jagoan. Kita selalu bersama dari kecil sampai remaja, lalui segala masa. Tiara, masa lagi Tiara? Kita biar mimpi mar, tapi mimpi berbobot. Kita biar nostalgia bersama. kita biar Hai guys, Pacau Mbak 5 juga nak tuh. Boleh juga.